Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizkia Trifirmanto bersama rekan saya Adiel Sianturi dari VSP Law Firm selaku tim hukum Ratu Sikumbang. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan klarifikasi atau tanggapan terhadap berita yang beredar terkait dengan adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Ratu Sikumbang. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya menyerahkan Ratu untuk memberikan dulu apa kejadian yang sebenarnya. Silakan Ratu. Terima kasih. Eh, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih sebelumnya Bang Gia, juga rekan dari tim lawyer yang insya Allah akan mendampingi Ratu. Mungkin publik sudah tahu lah ya berita yang beredar itu infonya seperti apa, beritanya seperti apa, dan mungkin Ratu udah nggak perlu lagi menjabarkan isinya itu seperti apa. Tapi di sini dan saat ini Ratu mau memberikan sedikit klarifikasi gitu ya, klarifikasi bahwasanya berita yang mungkin teman-teman orang-orang awak, khususnya nih orang-orang Minang ya kan, yang melihat, yang mendengar, pastinya itu belum tentu sesuai dari kenyataannya, seperti itu ya. Di sini Ratu mungkin sudah memberikan satu karya terbaru. Sebelumnya nih Ratu mau infokan dulu buat seluruh masyarakat Minang khususnya dan seluruh penggemar setia karya Ratu Sikumbang. Karena sebelumnya aku minta maaf kalau memang ini berita ini sangat mengecewakan kalian semua. Tapi sejujurnya aku ikut bersedih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya aku ikut bersedih bahwasanya kenapa berita ini harus sangat menyebar luas sekali dengan info yang menurutku tidak seperti itu gitu. Belum lagi aku baru juga keluar single bareng Wahana ya, itu yang sudah luncur sekitar seminggu 2 minggu lalu ya, tanggal 17 ya, tanggal 17 bulan Januari ini. Itu sangat disayangkan sekali momennya gitu ya. Aku berharap sebenarnya momen itu adalah momen yang surprise sekali buat pencinta karya Ratu, karena pasti semua menanti hal baru gitu yang Ratu suguhkan untuk semuanya tentu dalam karya. Tapi ternyata di samping itu ada satu hal yang membuat Ratu amat sangat sedih sekali gitu loh. Waduh, tapi ya kita coba untuk lebih kalem aja gitu ya, karena aku pengen tahu juga ini berita sampai sejauh mana infonya, terus apa yang diedarkan itu maksud dan poinnya seperti apa. Aku masih ingin meraba dulu seperti itu ya, dan lebih mungkin semua ingin tahu sebenarnya seperti apa kalau memang bukan seperti yang dilihat di media ya gitu ya, yang sudah tersebar gitu. Yang sebenarnya adalah kita benarkan dulu poinnya kalau Ratu memang ada bisnis kecil ya, bisnis kecil itu dalam bidang perdagangan, itu jual baju-baju thrifting ya, baju-baju second import, itu dalam bentuk baik itu kemeja, blazer ya, itu aku biasanya yang 2 item itu aja sih gitu kan. Dan alhamdulillah memang respon dari pelanggan setia aku sangat-sangat positif gitu, karena kan memang kita jualnya itu sesuai harganya ya, maksudnya barang sesuai dengan harga, walaupun kayak dalam artian ini kan barang-barang import ya, luar punya, biasanya kalau orang mau punya itu kan mahal ya harganya, tapi karena kita ini second thrifting gitu kan, jadi kita jual harga murah yang memang itu terjangkau seperti itu. Nah, aku memang buka kayak investasi ya, tapi ini investasi dalam artian pribadi, bukan luas gitu. Maksudnya jangkauannya bukan yang
boleh gimana ya cara aku jelasinnya ya? Bukan menggalang dana dari publik. Jadi aku hanya ingin kalau dalam artian seperti ini. Kalau dibilangnya ini investasi, jadi hanya memberikan modal, ya kan? Terus nanti yang menanam modal itu dapat keuntungan seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa artian dagangnya, jadi sama kayak misalnya teman-teman kerja sama-sama aku beli paket usaha seperti itu ya. Beli paket usaha misalnya seharga 3,5 juta atau 5 juta itu kalian dapat barang sekian piece seperti itu. Tapi kan itu harus kalian yang berdagang, harus kalian yang menjual. Kalau ini aku menawarkan dalam artian kamu tanam modal aja, biar saya yang bantu jualin barangnya, gitu. Jadi keuntungannya tetap kamu akan terima seperti itu, ya kan? Jadi memudahkan teman-teman yang misalnya maaf nih nyari cuan nggak usah repot-repot gitu, nggak usah susah-susah. Jadi cukup ngegunain jasa aku aja, aku ngejualin seperti itu, ya kan? Dan beberapa dari yang mungkin teman-teman lihat di media itu sudah menerima ya, sudah menerima keuntungan, sudah sempat mencicipi lah ya bahasanya seperti itu. Karena sudah sempat dapat, sekali dapat, 2 kali dapat gitu kan. Maksudnya terasa enaknya ya, oh enak ya gitu loh. Misalnya gue nanam 5 juta dapat keuntungan sekian misalnya gitu kan. Jadi dalam 1 bulan itu bisa dapat keuntungan besar seperti itu. Jadi udah sekali nyobain enak, keseruan, tanam lagi, nanam lagi, nanam lagi, nanam lagi, tapi tanpa unsur paksaan ya, seperti itu. Jadi memang berita yang diterima, berita yang terlihat belum tentu sama seperti ceritanya gitu. Jadi ini yang versi aku ya, gitu, bukan berarti aku di sini mencoba untuk memperbagus diriku, bukan, tapi yang aku sampaikan itu sesuai faktanya seperti itu. Nah, tiba di mana masa adalah musibah ya. Kalau musibah kan kita nggak ada yang berharap kalau aku bakal dapat musibah, nggak, amit-amit deh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya gitu. Tapi yang namanya musibah itu kan Allah yang maha tahu ya gitu. Posisinya saat itu aku punya ini toko ya, aku punya toko di daerah Riau ya, di daerah Riau, dan itu malang sekali gitu loh, benar-benar itu malang sekali. Posisiku aku sedang hamil ya, hamil besar, usia kehamilanku itu 8 menuju 9 ya. Jadi memang sudah sudah ngos-ngosan kali ya kalau misalnya aku masih terus berdagang online secara live gitu loh, udah capek gitu kan. Jadi ditambah lagi toko aku kemalingan gitu. Kemalingan dengan nominal barang yang lumayan cukup banyak sekali nominalnya gitu kan. Kayaknya kita nggak perlu sebutkan, yang jelas itu adalah poin-poin atau dalam artian itu uang orang-orang yang menginvest ya di dalam barang-barang itu gitu loh. Yang seharusnya kalau misalnya kita tidak ada dapat musibah seperti itu, barang itu sudah bisa aku jual Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai selanjutnya seperti itu. Itu akan menjadi uang, ya kan? Nah, tapi karena kemalingan ini ya, aduh, ya itulah susah sekali rasanya kalau misalnya di posisi aku saat itu ya gitu, bener-bener yang aduh ya ampun bagaimana ini kayak gitu kan. Di sisi lain aku juga nggak mau mengecewakan klien-klien aku, itu kan jatuhnya mereka klien-klienku gitu kan. Tapi ya itulah keadaan, namanya kita berbisnis ya kan, untung rugi itu pasti ada ya kan. Dan di sisi lain kayak misalnya nanti ada yang bertanya, oh ini ada investasi ini ada PT kah atau ada ini kah? Oh enggak, aku pribadi, jadi aku hanya klienku dengan aku gitu, seperti itu. Rekan ya, seperti itu ya, rekan dengan aku gitu, kayak gitu. Jadi enggak yang maksudnya meluas gitu loh, enggak. Jadi kalau memang mau hayu, kalau enggak apa-apa gitu. Karena aku akan tetap terus berdagang juga gitu loh kan. Itu hanya kayak aku mencoba buka apa ya? Yes, kesempatan kerjasama yang itu menguntungkan buat teman-teman, tapi aku tidak ada unsur maksudnya ingin merugikan, bukan gitu loh. Ya seperti yang tadi lagi, aku balik lagi,
kejadian dan momen itu adalah hal yang bukan aku harapkan gitu kan. Jadi saat ini aku mencoba untuk berusaha mengembalikan keadaan itu menjadi lebih baik gitu ya. Menjadi lebih baik. Bukan berarti misalnya ada beberapa dari rekan-rekanku yang mungkin ada dananya belum diselesaikan ya gitu, belum diselesaikan. Aku nggak mau bertanggung jawab gitu loh. Oh enggak seperti itu, karena di sisi lain aku juga memikirkan di antara dari rekan-rekanku ini kan ada juga yang fans aku gitu kan. Kalau enggak mungkin mereka juga belum tentu mau kerja sama bareng sama aku kalau mereka nggak lihat oh siapa nih ininya gitu kan, seperti itu. Tapi yang jelas di sini eh Ratu berharap semua publik nih, karena ini berita udah kemana-mana masalahnya, udah jauh sekali gitu kan. Ratu harap tanggapannya jangan kita langsung menilai bahwa saya itu bener gitu loh, enggak. Kalau dalam artian maaf ya, berhutang atau mungkin ada sangkutan dalam perdagangan atau kategorikanlah pengusaha, itu hal yang wajar. Itu bukan hal yang aneh gitu loh. Itu hal wajar mah. Bahkan mungkin kalau uang orang itu bukan kayak berita yang beredar 300 juta maaf nih gitu. Bukan. Mungkin sampai sekian M, sampai sekian triliun gitu. Tapi ya itu sebenarnya harusnya nilai nominal uang segitu. Tidak harus sampai wah gitu loh, ya kan? Itu kan sama saja kayak di sisi lain kayak ada merugikan akunya juga. Ya mungkin kalau yang poin-poin itu mungkin bisa dibantu nanti ya dari tim lawyer aku. Karena aku juga tentu butuh arahan yang tepat seperti apa, ya kan? Agar pertanyaan-pertanyaan dari publik semua terjawab. Dan aku juga berharap semoga ini akan membawa ke arah yang positif gitu. Yang pasti aku bukan dikategorikan seperti yang di dalam berita yang teman-teman lihat seperti itu. Gitu aja sih mungkin ya. Ya, boleh mungkin aku serahkan ke Bang Gia, boleh silakan. Ya, terima kasih Ratu Sikumbang. Ya, berikut tadi penjelasan tentang fakta yang sebetulnya terjadi dan apa yang menyebabkan permasalahan itu mungkin muncul, dan juga niat baik juga memang ada dimiliki oleh Ratu Sikumbang. Kemudian soal permasalahan hukum, bahwa satu tindak pidana itu banyak proses yang harus kita selesaikan, harus ditunaikan, yaitu dari masalah pembuktian, pemeriksaan, dan banyak prosedurnya, sehingga dan dalam pidana pun ada dinamakan asas praduga tak bersalah, sehingga seseorang itu tidak dianggap bersalah sampai dengan ia terbukti melakukan kesalahan. Maka kami menghimbau juga untuk teman-teman netizen, mungkin juga rekan-rekan media, mohon untuk tidak memberitakan sesuatu hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, faktanya. Karena kita hidup juga di negara hukum, di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi hukum. Kebebasan untuk berpendapat juga dibatasi dengan undang-undang, bahwa harus ada fakta di balik setiap pendapat yang dilontarkan. Dan kami juga sebagai tim hukum pastinya akan bertindak tegas apabila ditemukan ada pihak-pihak yang melakukan tindak pelanggaran pidana tersebut. Kemudian biarlah juga apabila rekan-rekan juga masih ada yang perlu atau membutuhkan informasi, ya tentu ditanyakanlah kepada sumbernya gitu. Jadi jangan dibiarkan untuk menilai atau menyudutkan seseorang berdasarkan satu sisi saja yang belum bisa ditentukan kebenarannya. Mungkin itu statement dari Ratu Sikumbang pada saat ini. Mohon dukungan juga bagi rekan-rekan fans semua, ya, karena Ratu juga sedang berusaha eksis kembali setelah ada beberapa, mungkin ada orang dalam posisi down, sekarang sedang berusaha eksis kembali. Mohon dukungannya bagi rekan-rekan semua
dan biarlah proses hukum juga berjalan dengan selurus-lurusnya seperti itu. Mungkin itu saja. Aku boleh ada tambahan sedikit? Ya, silakan Ratu. Oke, ini tambahan sedikit. Aku mau ada penambahan yang lebih jelas lagi di sini. Bahwa saya di dalam berita tersebut aku itu nggak kooperatif ya, jadi sulit ditemui, sulit dihubungi gitu kan. Tapi sejujur-jujurnya aku itu sudah menjalani pertemuan ya dengan beberapa rekan-rekan aku ini, ya kan, berkali-kali sudah ada juga gitu loh. Jadi jangan sampai termakan berita yang itu tidak benar gitu loh, seperti itu ya. Karena kalau misalnya dibilang seorang Ratu Sikumbang, maaf nih, melakukan suatu penipuan atau mungkin dibilang investasi bodong gitu ya, atau aku dibilang melarikan diri, mungkin Ratu Sikumbang tidak akan masih berkarir sampai detik ini. Aku masih nyanyi ke sana sini, hidungku masih nampak, karyaku aku masih jalankan gitu ya. Jadi aku berharap buat seluruh masyarakat mungkin kita lebih pintar untuk mencerna satu hal gitu. Mana yang itu memang faktanya, mana itu yang memang tidak sebenarnya. Atau mungkin lebih kita budayakan lagi mencari satu kebenaran itu ya seperti tadi ya yang sudah disampaikan. Tanya atau menghubungi pihak Ratu sendiri gitu. Karena sampai detik ini dari tim manapun atau dari media manapun belum ada satupun yang minta klarifikasi ke pihak Ratu Sikumbang sendiri. Ya. Terus sudah gitu kalau misalnya ada yang bertanya nanti gitu kan, kira-kira nanti akan diselesaikan gak nih Kak Ratu? Pasti. Kita hidup sampai mana? Gak mungkin kita hidup meninggalkan sangkutan dengan orang. Aku gak bisa bilang ini adalah suatu hutang ya, atau hutang piutang, karena ini bukan pinjaman uang, bukan. Tapi ini menanam modal. Jadi bukan aku yang minta uang, tapi yang dari sananya memberikan modal kepada aku gitu ya. Jadi jangan sampai salah dalam mencerna kalimat atau mungkin situasi seperti itu ya. Dan yang pasti aku mohon doa juga dari teman-teman semua, dari semua masyarakat. Aku sedang berusaha ya, karena COVID sudah mulai menghilang ya, mereda. Jadi insya Allah aku bisa kembali bekerja dan aku juga bisa kembali menjalankan aktivitas aku lagi seperti biasanya ya, agar bisa juga menyelesaikan apa yang seharusnya aku selesaikan sesuai kewajiban aku ya gitu ya, kepada mitra-mitra kerja aku, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan yang udah lihat video ini bisa lebih mencerna ya, mana yang bisa diambil positifnya, mana yang negatifnya, seperti itu aja. Kalau memang mungkin ada poin-poin pembicaraan Ratu yang kurang enak atau mungkin kurang baik kalimatnya, mohon maaf, mohon dimaafkan sekali, karena ya manusia ya tak luput dari suatu kesalahan. Mudah-mudahan yang menerima, yang melihat, yang mendengar bisa diterima dan dicerna dengan baik. Itu aja. Terima kasih sebelumnya.